Mayori, NPM 1984202014, semester 3, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. And I think to myself, what a wonderful world. Di video ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat alat peraga pantik atau papan statistika ini dan bagaimana cara kerja atau penggunaan pantik atau papan statistika ini. Oke, sebelum saya memberitahu bagaimana cara membuat alat peraga pantik ini dan bagaimana cara kerja atau penggunaan alat peraga pantik ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pantik dan kegunaannya itu apa. Pantik adalah singkatan dari papan statistika. Pantik merupakan alat peraga yang dibuat dengan tujuan serta dapat dijadikan sebagai media dalam mempelajari materi statistika. Alat ini dapat berguna untuk membuat kita lebih memahami modus, mean, median dalam data tunggal. Tahu kan apa itu pantik dan kegunaannya itu apa? Jadi langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara membuat alat peraga pantik atau papan statistika ini. Berikut cara membuatnya. Bahan yang digunakan untuk membuat pantik, yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada kertas origami, yang ketiga ada double tip, keempat ada pin warna-warni, dan yang kelima ada gelas bekas aqua. Selanjutnya alat yang kita gunakan untuk membuat pantik, yang pertama ada gunting, kedua ada karter, ketiga ada pensil, keempat ada penghapus, dan yang terakhir ada lem. Yang pertama kita dapat menyiapkan dua styrofoam, yang mana satu saya gunakan untuk pantik, dan yang satunya saya gunakan untuk batang data. Yang kedua, salah satu styrofoam saya akan bagi menjadi 7 bagian dengan panjang 16 cm dan lebarnya 2 cm. Kemudian kita gambar dan kita buat 7 bagian sesuai dengan soal yang sudah saya siapkan, yaitu 7 data atau 7 batang, maka kita harus menggambar juga 7 bagian. Kemudian kita siapkan karter, yang dimana karter ini berfungsi untuk memotong bagian-bagian yang sudah kita gambar tadi untuk menjadi 7 bagian batang data. Selanjutnya yang ketiga, lapisi dengan kertas origami agar bagian atau batang data lebih menarik. Dan jangan lupa siapkan juga gunting dan double tip. Kemudian keempat, kita bisa hias sesuai kreatif masing-masing. Di sini saya menggunakan hiasan bunga dan tulisan pantik yang sudah saya print. Dan setelah itu saya gunting menjadi beberapa bagian.
Selanjutnya yang kelima, tulisan dan hiasan bunga yang sudah saya gunting tadi, saya beri lem agar bisa ditempel di styrofoam. Keenam, kita dapat membuat wadah untuk pin warna-warni. Di sini saya menggunakan aqua gelas bekas sesuai ukuran masing-masing dan kita bisa tempel di styrofoam. Ketujuh, kita dapat beri double tip untuk satu bagian atau satu batang styrofoam yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita lapisi dengan kertas origami. Kemudian batang warna-warni tersebut kita tempel di styrofoam pantik. Dan yang terakhir, jadilah pantik papan statistika. Nah, jadi teman-teman tadi sudah lihat kan bagaimana cara membuat alat peraga pantik atau papan statistika ini. Menurut teman-teman sangat mudah kan? Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan atau cara kerja dari alat peraga pantik ini atau papan statistika. Berikut cara kerja atau penggunaannya. Baiklah, di sini di samping saya sudah ada alat peraga pantik atau papan statistika, yang dimana alat peraga ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan statistika, yaitu mean, median, dan modus. Sebelumnya saya di sini menggunakan 7 batang, yang dimana 7 batang tersebut sesuai soal yang sudah saya pilih. Jadi kepada teman-teman yang ingin menggunakan 10 batang atau 8 batang, bisa sesuai dengan soal-soal yang teman-teman sudah siapkan. Berikut soal yang sudah disiapkan. Data nilai ulangan biologi putri sebagai berikut: 6, 7, 8, 10, 8, 7, 7. Pertanyaan yang pertama, carilah mean atau rataan. Yang kedua, carilah median atau nilai tengah. Dan yang ketiga, carilah modus nilai putri. Teman-teman, tadi kan kita sudah lihat soal yang sudah saya tampilkan, yaitu data nilai ulangan biologi putri ada 6, 7, 8, 10, 8, 7, dan 7. Maka yang dicari pertama, carilah mean atau rataan. Yang kedua adalah mencari median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah mencari modus atau nilai yang sering muncul. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 7 batang atau 7 data sesuai soal yang sudah saya tampilkan tadi. Oke, langsung saja yuk kita lihat bagaimana mencari mean, median, dan modus menggunakan pantik atau papan statistika ini. Berikut yang pertama kita akan mencari mean atau rataannya. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan mencari mean atau nilai rata-rata dari data nilai ulangan biologi putri. Tadi kan kita sudah lihat bahwa data nilai ulangan biologi putri itu ada 6, 7, 8, 10, 8, 7, 7. Jadi pertama-tama kita harus urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi jika data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka menjadi 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10. Jadi di sini saya sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi di sini kita akan mencari mean atau rata-ratanya. Jadi pertama-tama kita harus rata-ratakan data tersebut agar sama rata. Jadi pertama saya akan merata-ratanya. Oke, jadi di sini saya sudah merata-ratakan data pada batang pertama, yaitu ada 7 tuspin, batang kedua ada 7 tuspin, batang ketiga ada 7 tuspin,
Batang keempat ada 8 tuspin, batang kelima ada 8 tuspin, batang keenam ada 8 tuspin, dan batang ketujuh ada 8 tuspin. Jadi kita harus mengingat pertama rumus min, yaitu min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Itu kita harus ingat karena untuk mencari min atau rata-ratanya. Jadi jumlah seluruh data adalah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 dan ditambah 8 dibagi banyak datanya adalah 7 sama dengan 53 dibagi 7 sama dengan 7,57 atau 7,6. Jadi dapat disimpulkan min atau rata-rata nilai ulangan biologi putri yaitu 7,57 atau 7,6. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah dari nilai ulangan biologi putri. Jadi pertama-tama kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa data nilai ulangan biologi putri mediannya berada pada batang keempat. Nah, pada batang keempat terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tuspin. Jadi bisa kita ketahui bahwa median atau nilai tengah dari nilai ulangan biologi putri yaitu 7. Ini untuk data ganjil. Kalau pada data ganjil kita bisa lihat bahwa dia posisi pada bagian tengah. Kalau untuk data genap misalnya ada 10 batang, nah itu bisa kita tebak atau bisa kita lihat bahwa pada 10 ini nilai tengahnya berada pada yang kelima dan yang keenam. Jadi pada nilai yang pada kelima dan keenam ini dijumlahkan lalu dibagi 2. Itu untuk data genap, sedangkan untuk data ganjil bisa kita lihat pada posisinya secara langsung, tidak perlu dijumlahkan dan dibagi 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa median atau nilai tengah dari nilai ulangan biologi putri adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari modus atau nilai yang sering muncul pada data nilai ulangan biologi putri. Oke, pada batang pertama dapat kita lihat ada 6 tuspin sebanyak 1 kali muncul. Pada batang yang kedua, ketiga, dan keempat ada 7 tuspin, ada 3 kali muncul. Pada batang yang kelima dan keenam ada 8 tuspin, 2 kali muncul. Dan ada 10 tuspin pada batang ketujuh, 1 kali muncul. Jadi dapat kita ketahui bahwa modus atau nilai yang sering muncul pada data nilai ulangan biologi putri adalah 7. Karena nilai 7 telah 3 kali muncul. 1, 2, 3. Demikianlah video presentasi ini, yaitu bagaimana cara membuat alat peraga pantik dan bagaimana cara kerja atau penggunaan alat peraga pantik ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diterapkan atau membantu teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.